Hey, good morning, welcome to Cliff Podcast yang tidak pernah dengar ini. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? What's new? Gila. Gue lagi bikin tempe mendoan pagi-pagi karena gue gak ada roti. Jadi gue mau gak mau seperti anak SD yang kalau mau berangkat sekolah tuh harus makan nasi. Mau gak mau. Tapi ini emang udah jam 11 sih. Dan gue juga emang bangunnya jam, sebenarnya gue udah bangun jam 9:30 lah gitu. Terus yaudah gue tadi telepon sama temen gue kayak ya bosan aja gitu tadi telepon karena semuanya pergi dengan alasannya masing-masing. Sementara gue di rumah, tapi emang sebenarnya besok gue mau pergi juga sih sebenarnya gitu guys. Dan kemarin gue ngeliat di Instagram siapa ya? Pokoknya ada deh Instagram siapa gitu, lupa. Aku sekarang ngomong pakai aku. Bioskop sekarang udah mau buka tanggal 29 Juni. So I'm so excited to watch my favorite movie. Tapi sayangnya film itu keluarin pas November. So sad. Yeah. So today morning gue cuman mau nge-vlog podcast. Apa sih vlog podcast? Ya pokoknya gue cuma mau do something aja today. Do something apa? Gue mau mungkin membagikan hal-hal positif, pandangan-pandangan positif yang lo bisa mungkin diinspirasi. Wait for a minute. Jadi kayak selama ya gue tahu sih kalau corona tuh emang bikin kayak di mager ya. Jadi pengen nonton Netflix mulu gitu. Tapi sayang kalian Netflix juga dapet pajak lagi. Selamat. Sebenarnya tuh kalau corona tuh sebenarnya punya banyak punya aspek banyak yang lo bisa ambil dari corona, waktu corona ini lah. So stay tuned to Cliff Podcast karena gue abis ini baru mau makan dulu, baru nanti kita lanjut lagi. Gue akan membagikan hal positif itu gitu guys. Karena gue udah lapar, gue sumpah. Oke, tips little tips. Anjing, mau ngomongnya belibet. Kalau mau bikin makanannya jauh lebih enak, kalau mau makan tempe lebih enak itu bikin tempenya jadi mendoan pakai bumbu sama tempenya dibikin apa sih, tempe mentahnya dipotong-potong dulu, dibikin kayak slice gitu, terus baru ditaruh di bumbu mendoannya, goreng, terus baru kasih susu sedikit buat ngebasahin si tempenya biar gurih gitu guys. Itu tips dari gue karena jujur aja belakangan ini gue makannya itu terus kayak enak banget. Ya emang dimana-mana emang tempe kalau kasih susu tuh emang enak gitu loh. Karena kan ya tahu sendiri kan kalau santan kasih susu sama tempe itu emang enak gitu. Udah jadi makanan normal. Jadi kalau kalian mau makan santan kasih susu dikit aja, jadi jangan banyak gitu. Kasih sedikit aja, bikin pas sedikit aja. Terus baru dikasih kecap, mantap. So, as you habis makan cake. You're listening to Cliff Podcast. Hey, what's up guys? Lanjutin yang kemarin itu rekaman yang kemarin. Terus kayak I'm so busy, you know. Sebenarnya itu rekaman yang kemarin itu adalah rekaman sebelum gue mengupload yang K11 episode 11, dan sekarang baru lanjut gitu kan. Dan kebetulan kemarin hari minggu lah minggu ini hari lupa deh gue, dari Senin atau Selasa gitu, gue sempat
membuat question di Instagram gue, di Snapgram gue menanyakan bahwa hal positif apa sih yang lo bisa ambil gitu di sama corona gini gitu kan. Banyak maksudnya yang gue dengar, mohon maaf nih, kayaknya kita akan lebih asik kalau kita pakai ini parfum gitu. Aduh, pakai parfum ini nih biar jadi biar mic-nya nggak tuh, biar HP gue jauh lebih bisa deket sama mulut gue, biar lebih jelas gitu kan. Oke, lanjut. Kan yang seperti yang kita ketahui juga kan, kayak pas ada corona kayak orang kayak aduh gue nggak bisa keluar, gue bosan. Terus gue nggak bisa kalau cewek-cewek mungkin nggak bisa pedicure, nggak bisa ke salon, nggak bisa gini nih. Gue juga gue nggak bisa potong rambut. Cuman kemarin gue potong rambut nekat karena gue udah nggak bisa ditahan lagi, karena udah ya gitu, gersang gitu kan, udah panas gitu. Terus kemarin tunggu gue hitung dulu nih kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang gue ambil di question kemarin, terus gue tulis lagi di buku gue gitu. Yang pertama, ini gue nggak ngejebutnya karena emang gak enak ya kalau disebut namanya juga sih sebenarnya. Oke, number 1, ada yang bilang gak adanya menjauhkan hubungan, ketahuan banget ya, putus. Emang what can I say, karena corona itu bikin kita jadi menjauhkan itu ya, memberhentikan rutinitas kita sama pacar gitu kan. Terus emang jarang juga bisa ketemu, emang rutinitas juga saya ketemu, tiba-tiba gak ketemu tuh kayak aduh apa nih ya kan, kok tiba-tiba gak ketemu, tiba-tiba gak bisa hello, gak bisa menyi-menyi ya kan. Terus tiba-tiba dikagetkan dengan corona, block, stay at home dude. Terus yaudah lo gak bisa corona juga. Terus akhirnya kalian juga putus gitu kan, karena kayak gue nggak bisa kayak gini gitu, gue nggak tahan gak ketemu pacar gue ya. Well, it's pretty normal I guess. Orang kedua, dia 3 kali jawab loh. Yang pertama sakit hati, yang kedua batin, yang ketiga stres tahu. Jadi orang yang kedua ini adalah temen gue, dia baru putus gitu. Ketiga, jadi lebih care sama diri sendiri, self love. Nah, mohon maaf, yang ketiga ini, care sama diri sendiri dan self love itu adalah topik K11 episode 11, yaitu gue featuring sama Nadia. Anjay. Ini adalah ide dari jawaban Nadia sendiri gitu. Makanya gue pikir kayak gue juga masalahnya juga pada saat dia bilang self love itu, gue juga kayak relate gitu. Wah, asik nih kalau misalnya gue ngomong sama Nadia. Yang keempat, jadi rajin olahraga. Well, that's good. That's very good. Ini yang harusnya semua orang lakuin pada saat corona. Mohon maaf ya, ini sebelah gue tuh emang tukang kusen. Jadi rajin olahraga adalah waktu yang paling tepat tuh ya di corona gitu. Karena corona kan kayak ya, well, you do not, apa sih? Gue mau ngomong bahasa Inggris apa sih? Lo jadi punya banyak waktu juga kan untuk keluarga, karena kan lo gak kemana-mana ya, juga gak nongkrong, gak ke kampus, gak ke sekolah, gak kerja, ya working at home. Terus juga lo juga punya waktu untuk kayak searching nih, kayak gerakan apa lagi ya buat olahraga ya. Bukan olahraga 5 jari ya, mohon maaf, digaris bawahkan, bukan olahraga 5 jari. Tolong para lelaki, please fokus sama olahraga badan. Ya, itu juga badan sih. Cuman maksudnya bukan di kasur gitu, di lapangan atau enggak di pekarangan, di rumah gitu. Gue juga sebenarnya sih itu gue turun juga ke Rai. Terus jadi gue waktu itu gue turun tuh dari anjing emang nih, fuck, gue dari 69 gue turun jadi 64, lumayan banyak. Terus itu karena gue stres gara-gara UAS sama UTS kemarin, dan gue juga makannya juga kurang baik waktu itu, jadi turunnya drastis. Terus waktu
begitu udah libur begini anjir naik jadi 67. Fuck. Karena mungkin juga ya gue juga nggak stres, gue pun happy ya kan, makan setiap hari ya kan, makan every minute every time gitu. Terus gue juga makannya juga nggak kira-kira gitu kan, nasi begunung-begunung ya kan, ya gimana nggak gendut, gimana nggak naik gitu berat badan ya kan. Terakhir, jarang mandi dan hemat air. Iya sih, gue juga gitu. Kalau bisa dibilang, well, gue juga hemat air gitu. Sehari cuman sekali mandi. Itu pun kalau misalnya kalau gue juga nggak keringetan gitu. Beda kalau misalnya kayak gue pagi-pagi udah olahraga keringetan. Sumpah ini ada ondel-ondelnya. Bener-bener ada ondel-ondel lewat depan rumah gue. Apa sih jadi back sound gitu. Terus kalaupun paginya gue olahraga, gue pasti mandi 2 kali. Pendapat gue, hal apa yang positif yang apa yang bisa diambil di sama corona ini ya kan. Gue ngerti kayak tadi gue bilang, orang pada bilang kayak udah bosen dan segala rupa. Gue ngerti, cuman maksudnya coba ya kita secara perlahan coba kita ngambil hikmahnya, positifnya apa ya kan, jangan negatif dulu bro. Untuk refleks awal that's fine, that's very fine. Cuman maksudnya jangan di-keep kayak tiap hari anjing gue bosen, anjing gue stres. Wah bro, ada kalanya kayak lo juga harus bisa berpikir positif. Lo bisa berkembang menjadi orang positif karena lo juga coba berusaha untuk bisa positif. Kalau dari gue, hal positif apa sih yang bisa yang dapat diambil dari selama corona ini dan karantina? Yang pertama, jadi lebih care sama diri sendiri. Yang kedua, rajin olahraga. Yang ketiga, time explore what your talent is. Anjing, gue berbahasa Inggris yang kacau. Yang sini gue maksud adalah corona ini kan maksudnya jadi kita juga jadi punya banyak waktu untuk kayak merenung ya kan. Apa yang kita lakukan kemarin, apa gue bohong sama temen gue juga ngutangnya kemarin berapa ya kan. Ya kan jadi kayak lu punya banyak waktu untuk bisa mengeksplor diri sendiri. Kayak mungkin it's a gold time. Sebenarnya waktu yang mas banget buat orang-orang yang mungkin belum atau masih bingung kayak hobi gue tuh apa sih, talent gue tuh apa sih, kebiasaan ability gue tuh apa sih, ya kan mungkin masih bingung. Dan mungkin waktu karantina ini tuh adalah waktu yang sangat tepat untuk kayak mengeksplor diri sendiri. Sebenarnya bukan disengaja sih. Sebenarnya kita kalau kita menemukan itu kayak gue kemarin kayak baru ngerti kayak suara gue tuh ternyata juga bisa cocok juga buat di dunia per-VO-an gitu. Sebenarnya itu juga karena tidak sadar juga karena gue kemarin gue juga ada tugas videografi yang disuruh bikin video gitu, sama ada voice overnya juga. Nah dari situ gue kayak gue explore voice over tuh apa sih, pekerjaannya seperti apa, dan apa yang nggak boleh diucapkan dan adanya harus seperti apa. Dan pokoknya gue benar explore banget secara detail dunia per VO-an. Terus kayak akhirnya gue ngerasa kayak gue harus ngelatih suara gue dan ngelatih A-I-U-E-O nya dan latihan suara gue biar bisa masuk di dunia per VO-an. Karena gak tau ya, gue senang aja gitu. Dan pada saat gue ngerekam suara gue sendiri dengan brief di Google yang gue search kemarin, pas gue denger kayak ini ya, maksudnya dibilang orang tuh keren, bagus, cocok buat radio. Dan kemarin gue juga sempat dipromosi sama temen gue buat masuk ke radio. Nggak baru sih sebenarnya, itu rebranding gitu kan. Gitu. Terus pas gue dikasih briefnya lagi sama bos, terus dia bilang kayak udah kamu cocok nih, bagus nih. Udah akhirnya gue masuk itu gitu. Jadi benar-benar yang kayak sebenarnya untuk found something itu tuh sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya. Itu harus benar-benar yang kayak ya udah benar-benar lu explore aja di internet gitu.
apapun yang lo suka coba search aja di YouTube. Mungkin lo suka lihat misalnya gini, lo nggak subscribe misalkan Nancy Judge gitu, misalkan lo ini ya subscribe, anjing ya orang-orang pada anjing semua, lo nggak subscribe dia, saya lo kayak ngerasa kayak oke, seru nih kayaknya kalau gue bikin konten, kayak gue suka nih interest sama konten-konten, bikin konten sejarah, konten konspirasi dan segala rupa. Terus juga mungkin lo subscribe misalkan Arnold Chef itu, terus lo ngerasa kayak wah gue suka masak sih, gue suka banget ke orang gini-gini, atau lo jadi suka sama vlognya siapa gitu. Jadi bener-bener kayak coba lo lihat dulu deh, lo cek lagi nih apa yang lo interest dari orang, lo interest dari artis itu gitu loh. Dan lihat lagi most of it dari sebanyak itu apa yang paling dominan. Kayak misalkan paling dominan, lo paling dominan subscribe-nya tuh misalkan di masak, mungkin coba lo untuk fokus ke masak gitu sih. Sebenarnya gue lebih melihat kayak most of it-nya apa gitu, terbanyaknya apa. Gue tuh ngeliat nontonnya terbanyak apa gitu. Dan gue dan apa ya itu ketidaksadaran orang, kayak mungkin lo nggak sadar akan itu gitu loh. Makanya gue kasih tahu sekarang. Yang keempat itu ada panjang ya tadi ya, sumpah panjang banget ya. Nomor 4, oke. Next, nomor 4, belajar tentang kedewasaan. This is a time, bro. Ini waktu yang paling tepat buat kalian buat kayak buat merenung diri, ya kan? Apa gue udah nyopet kemarin, apa gue udah nyuri, atau gue ngutang ya, ngutang gue udah berapa ya kan, belum ini. Nah bukan itu, tapi mungkin lebih membentuk kedewasaan perspektif, cara pola pikir lo dalam bertutur kata, berkomunikasi, perlakuan lo seperti apa ke orang gitu. Kayak gue selama corona tuh gue found something cool, yaitu adalah berdamai. Berdamai itu sangat bercabang banget. Kayak gue kemarin pas awal corona tuh bercabang ini, gue belajar berdamai dengan ego gue sendiri. Kayak misalkan gue bikin lagu sempet bikin lagu pertama gue, terus kayak nggak jadi, terus akhirnya gue nge-replace itu dengan lagu yang lain. Karena pada saat itu gue kayak ngerasa anjir, otak gue tuh ini banget anjir, kayak keras kepala banget. Gue pengennya kayak gue pengen ke Chris Brown dan segala. Jadi bener-bener yang anjing gue enggak deh, coba kita replace dulu sama lagu yang lain, mungkin akan lebih mudah gitu untuk memproduksinya. Dan ya ternyata produksi gue yang lagu yang sekarang jauh lebih bisa mudah dan lebih bisa meringankan otak gue. Karena pada saat awal gue bikin lagu ini juga gue nggak menaruh ego gitu, karena kemarin gue bikin lagunya juga karena menaruh ego, jadinya kayak ntar dulu deh gue bikinnya, karena bakal lama nih kalau misalkan gue stuck terus di situ ya kan. Ya udah hasil, ya udah gue move on. Itu jadi berdamai dengan ego gue sendiri kayak bener-bener yang so fucking hard. Jadi bener-bener susah banget nyet buat kayak yang hilangin itu gitu, karena lo udah keras kepala dari awal gitu loh. Kecuali yang kata gue bilang, pada saat gue yang lagu kedua ini kayak gue bisa lebih mudah dan lebih cepat, karena ya dari awalnya, fondasi awalnya kayak gue nggak menaruh ego gue sendiri gitu loh. Gue benar-benar berdamai kayak ya udah let it flow, apa yang gue suka, apa yang gue ini coba kita liatin aja sebagai referensi. Jangan menaruh ego kayak perpatokan kayak gue harus kayak gini, gue harus kayak itu. Nah gitu. Dan berdamai dengan keadaan tuh. Tadi kan ego, ini keadaan. Jadi benar-benar kayak misalkan kita ambil contoh, bisanya lo pakai AC kalau tidur, terus tiba-tiba gara-gara corona ekonomi juga kena imbas, ada lo harus pakai kipas. Nah itu benar-benar kayak anjing, it's kinda hard to say, kayak anjir lo kayak lo terbiasa dengan AC dan segala, tiba-tiba kayak blek kipas, what? Tapi itu benar-benar sebenarnya itu dengan perkara-perkara apapun yang lo hadapi itu sebenarnya adalah sebuah
latihan buat lo untuk bisa dewasa dan lebih bisa bersabar, ya kan, bisa berdamai dengan ego lo sendiri, ya kan. Sebenarnya gitu. Jadi kayak ketidaksengajaan itu sebenarnya membuat kita kayak nggak realize gitu, nggak sadar gitu, sebenarnya punya tujuan dan maksudnya dalam sebuah perkara itu tuh ada gitu. Next, nyoba masak. Nyoba masak kemarin gue juga waktu awal karantina juga gue bikin pasta macaroni and cheese, mac and cheese bitch, mac and cheese. Kalau kemarin itu sausage terlampau cair, sekarang lebih kental gitu. Udah bener pas banget buat gue untuk bikin mac and cheese dan siap dijual kayaknya sih. Tapi gue masih takut sih. Jadi gue lebih mungkin kasih coba dulu temen-temen gue kayak enak gak ya nih buat siap dijual atau enggak gitu. Ya kalau misalkan emang mereka udah bilang kayak oh dia udah siap nih, oke, gue akan jual. Satu mac and cheese-nya 100.000. Anjing, bangkrut. Yang ada orang-orang pada nggak mau, tiba-tiba kayak udah lu nggak usah jual aja, harganya mahal banget bangset gitu. Diet, aduh, anjing gue tuh kayak alarm gitu ya. Kalau ada orang tamu apapun, gonggong langsung. Emang anjing sih. Yaudah deh, langsung aja deh. Diet dan jajan. Ini maksud gue adalah kayak lo akhirnya punya apa ya? Bisa akhirnya lo bisa apa? Diet dari jajan-jajan lo yang biasanya kalau kampus kayak gue harus kopi susu, gue harus janjian dan segala rupa. Saya kayak pada saat lo udah karantina kayak fuck no, lo nggak boleh lagi tuh namanya beli lagi, minum tuh air putih, diet langsung. Apa itu sehat banget. Kayak gue jadi turun juga mungkin karena gue juga minumnya air putih mulu, jarang manis-manis gitu. Terus gue juga kan pengen sehat gitu. Jadi punya waktu bikin konten dan nulis lagu. Nah itu gue. Nah mungkin buat orang-orang seniman-seniman, para seniman muda ya kan, orang-orang editor, orang-orang mungkin penggambar, terus juga penulis atau orang-orang yang seniman muda yang baru memulai atau sudah di tengah jalan. Karantina adalah waktu yang sangat emas buat kalian mempersiapkan dan membulatkan branding kalian atau mempersiapkan konten kalian jadi lebih baik, bagus dan lebih matang. Anjing gua tuh anjing. Kalau monyet gua bingung matang gimana. Yang terakhir adalah jadi punya waktu untuk tidur. Ini memang udah jiwa-jiwa tidur, jiwa-jiwa rebahan. Nah ini waktunya paling emas paling mahal. Waktunya tidur itu udah kayak ada kali 10 jam bisa tidur gitu kan, udah cukup banget. Mungkin ada yang hibernasi gitu tidurnya, gara-gara udah libur, udah karantina juga, gak bisa kemana-mana. Jadi kayak udah hibernasi gitu, tidur aja. Lama-lama juga boleh sih, mati. Goblok. Dan yang paling terakhir, ini terakhir banget. Ini sebenarnya bukan tips sih, tapi ini emang gue yakin aja gitu. Kalau introvert itu makin seneng karena ya kegiatan di luarnya berkurang gitu, sehingga waktu sendirinya lebih banyak. Sementara extrovert wassalam, jarang banget bisa keluar, tiba-tiba sering banget keluar, banyak kegiatan, tiba-tiba kayak plek karantina, fuck gimana nih, gue nggak bisa keluar, gue nggak bisa ini. Dalam diri gue tuh kayak bener-bener yang waduh meledak gitu kan, pengen keluar, cuman kayak stay at home you dumb gitu. Rada kasihan sama yang extrovert karena dia stres gitu kan. Emang anjing itu anjing semua berisik banget sih, karena mantul masalahnya. Dan mohon maaf, gue juga rekamnya di luar sih, jadinya banyak noise tuh jadinya. But that's fine, nggak tidak memberhentikan gue untuk berkarya dan menghibur kalian semua.
Dan ya itu adalah hal positif yang gue bisa kasih buat kalian. Ini shut the fuck up, gue lagi podcast. So do your best today, dan terima kasih sudah mendengarkan, dan I hope itu bermanfaat buat kalian semua. Dan ya, I hope itu manfaat gitu buat kalian gitu, buat hidup kalian gitu. Akhir kata, maaf kalau jika emang kasar, emang podcast ini emang kasar, emang podcast ini emang sangat bujang sekali. Dan ya, jangan lupa juga buat follow Twitter gue sama IG gue, gampang banget di Kluivert. Kok Kluivert sih? Kluiv06, gampang banget kan? Kluiv06, KLUIV 06. Dan jangan lupa juga subscribe gue, like and share guys, dan jangan lupa komen di YouTube ini buat apa aja nih ide-ide yang bisa gue suguhkan dan mungkin bisa relatable gitu sama kalian. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kita ketemu lagi. Lu pada tahu juga kalau gue punya episode baru, ya kan. Dan ya, do your best today and tomorrow. Bye.